Selamat siang Pak Sabto dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widin Octavian Sain, NIM 1913242025. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengungkapan laporan keuangan. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan meta konsep materi. Di sini meta konsep yang pertama, pengertian dan jenis pengungkapan. Yang kedua, kepada siapa informasi diungkapkan. Dan yang ketiga, informasi yang harus diungkapkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian dan jenis pengungkapan. Kata pengungkapan atau disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi, data tersebut harus benar-benar bermanfaat karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. 3 konsep pengungkapan yang umum diusulkan, yaitu yang pertama, pengungkapan yang cukup, yang kedua, pengungkapan yang wajar, dan yang ketiga, pengungkapan yang lengkap. Penolakan terhadap penambahan jumlah data keuangan yang perlu diungkapkan didasarkan pada alasan sebagai berikut. Menurut Hendrickson dan Breda pada tahun 1992. Yang pertama, pengungkapan akan membantu para pesaing dan merugikan para pemegang saham. Yang kedua, serikat pekerja atau karyawan akan memperoleh keuntungan dalam tawar-menawar tingkat upah dan gaji dengan adanya pengungkapan yang lengkap mengenai informasi keuangan. Yang ketiga, seringkali dinyatakan bahwa investor tidak memahami kebijakan dan prosedur akuntansi dan bahwa pengungkapan yang lengkap justru akan lebih menyesatkan bukannya menjelaskan. Yang keempat, salah satu alasan yang cukup kuat adalah bahwa seringkali sumber informasi keuangan lainnya bisa menyediakan informasi dengan biaya yang lebih rendah mengenai apa yang disampaikan perusahaan dalam laporan keuangannya. Yang kelima, kurangnya pengetahuan mengenai kebutuhan para investor juga merupakan alasan untuk mengatasi pengungkapan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kepada siapa informasi diungkapkan. Nah, pertanyaan kepada siapa laporan keuangan diungkapkan sangat jelas dinyatakan oleh FASB. Laporan keuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan kreditor. Lebih jelasnya, FASB dalam FASC nomor 1 menyatakan pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor, potensial, dan kreditur, dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis lainnya. Nah, di samping ketiga pihak di atas, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Tetapi, semuanya ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan tahunan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Yang ketiga, informasi yang harus diungkapkan. Keputusan mengenai apa yang akan diungkapkan
dampaknya pada para investor, maka salah satu tujuannya adalah penyajian informasi yang memadai agar dapat dilakukan perbandingan mengenai hasil-hasil yang diharapkan. Perbandingan dapat diterapkan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama adalah untuk memberikan pengungkapan yang cukup mengenai bagaimana angka-angka akuntansi dapat diukur dan dihitung. Cara yang kedua adalah memberi peluang kepada para investor untuk membuat ranking dari beberapa input ke dalam model keputusan. Selanjutnya, tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC yaitu yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya. Yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan lain terhadap sumber-sumber tersebut. Dan keempat, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama suatu periode. Selanjutnya yang kelima, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan uang. Yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik. Yang ketujuh, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Kriteria untuk mengakui transaksi atau peristiwa tertentu dalam laporan keuangan adalah yang pertama, ada definisi, yang kedua, keterukuran, yang ketiga, relevansi, keempat, reliabilitas. Nah, beberapa informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu yang pertama, pengungkapan data kuantitatif. Dalam memilih kriteria untuk menentukan data kuantitatif yang material dan relevan untuk investor dan kreditor, tekanannya ditujukan pada informasi keuangan atau data lainnya yang bisa dipergunakan dalam model keputusan. Tetapi dalam pembuatan perbandingan dari waktu ke waktu dan di antara perusahaan yang berbeda-beda, para investor tidak dapat menganggap bahwa semua data kuantitatif yang dilaporkan memiliki probabilitas kecermatan yang sama. Nah, oleh karena itu, penelitian dalam statistik harus lebih difokuskan pada metode pengukuran dan pelaporan probabilitas data daripada jumlah-jumlah yang determinis. Yang kedua, pengungkapan informasi kualitatif. Pada umumnya, terdapat 5 macam informasi kualitatif yang perlu diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama, ketidakpastian, yang kedua, dasar penilaian dan kebijakan akuntansinya, yang ketiga, perubahan akuntansi, yang keempat, keterikatan dengan suatu perjanjian atau kontrak, dan yang terakhir, peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. 1. Pengungkapan terhadap unsur-unsur ketidakpastian. Unsur-unsur ketidakpastian tentang suatu transaksi yang kemungkinan akan terjadi dapat mengakibatkan timbulnya suatu keuntungan atau kerugian. Berbagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang menguntungkan tersebut, misalnya yang pertama, kemungkinan diterimanya aktiva atau uang yang berasal dari hadiah, bonus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemungkinan diterimanya kembali uang yang berasal dari setoran pajak yang berlebihan jumlahnya. Dan yang terakhir, kemungkinan diterimanya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan dari perkara atau tuntutan yang diajukan kepada pihak pengadilan.
Selanjutnya, berbagai kemungkinan rugi yang umumnya tidak disertai dengan pengakuan sebagai satu hutang atau kewajiban yang timbul dari adanya unsur ketidakpastian tersebut, antara lain diakibatkan oleh faktor berikut. Yang pertama, perusahaan bertindak sebagai penjamin atas hutang dari pihak lain. Misalnya, hutang dari perusahaan afiliasi. Yang kedua, perusahaan dituntut di muka pengadilan oleh pihak lain, sementara sedang menunggu proses pengusutan atau keputusan pihak pengadilan. Yang ketiga, kemungkinan perusahaan akan ditagih kekurangan setoran pajak penghasilan pada tahun-tahun lalu. Yang kedua, pengungkapan kebijakan akuntansi. Pengungkapan kebijakan akuntansi dapat memberikan bantuan untuk memungkinkan dilakukannya penafsiran yang lebih baik atas laporan keuangan dari suatu perusahaan tertentu dan karenanya dapat mempengaruhi keputusan investasi. Atas dasar pendapat APB dalam opini nomor 22 menyimpulkan bahwa informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan merupakan hal yang penting agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Yang ketiga, pengungkapan perubahan akuntansi. Nah, pemakaian yang konsisten dari prinsip-prinsip dan prosedur akuntansi telah lama dianggap sebagai hal yang hakiki dalam evaluasi kegiatan perusahaan dan dalam proyeksi aktivitas di masa yang akan datang. APB nomor 20 mendukung pandangan ini, tetapi dengan menetapkan bahwa perusahaan yang dilakukan harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada saat perubahan tersebut dibuat bersama dengan penjelasan mengenai alasan atas perubahan akuntansi meliputi perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan entitas akuntansi. Yang keempat, peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. Nah, peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca dan sebelum laporan keuangan dipublikasikan antara lain yang pertama, peristiwa yang mempengaruhi jumlah elemen laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang mempengaruhi validitas penilaian. Dan yang terakhir, kejadian yang dapat mempengaruhi operasi atau penilaian di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengungkapan mandatory atau wajib dan voluntary atau sukarela. Nah, banyak pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal. Pendukung pendapat ini menyatakan bahwa jika suatu informasi tidak diungkapkan, hal ini disebabkan informasi tersebut tidak relevan bagi investor atau informasi ini tersedia di tempat lain. Jadi, atas pergeseran argumentasi dari informasi yang diberikan oleh akuntan melalui informasi keuangan ke supplementary information. Nah, di sini beberapa bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang makin menggantungkan kepada modal internasional, maka ada kecenderungan perusahaan tersebut mengungkapkan informasi keuangan yang sesuai dengan pasar uang dan modal di mana perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan jumlah pembeli. Selanjutnya, alasan yang diajukan atas penolakan pengungkapan yang lebih. Antara lain yang pertama, pengungkapan akan memberi manfaat bagi pesaing dan merugikan pemegang saham. Yang kedua, serikat kerja akan mendapatkan manfaat dari adanya pengungkapan sebagai dasar tawar-menawar upah pegawai. Yang ketiga, banyak meyakini bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan akuntansi dan prosedur dan pengungkapan penuh hanya akan menyesatkan. Yang keempat, informasi keuangan dapat diperoleh dari sumber lain dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan apabila harus digunakan oleh perusahaan langsung. Yang kelima, kurangnya
pengetahuan akan kebutuhan investor juga menjadi penyebab pembatasan pengungkapan. Kedua, metode pengungkapan. Nah, metode pengungkapan yang umum digunakan yang pertama, bentuk dan susunan laporan yang formal. Yang kedua, terminologi dan penjelasan yang rinci. Yang ketiga, informasi titipan. Yang keempat, catatan kaki. Yang kelima, daftar tambahan dan schedule. Yang keenam, komentar dalam laporan auditor. Dan yang terakhir, pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Demikian presentasi